Hai semuanya, perkenalkan nama saya Delvi Gloria Tobing. Saya dari kelas D, semester 6, jurusan Sistem Informasi. NIM saya 1801137. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video tutorial dasar menggunakan CorelDRAW. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X7. Jadi, silakan saksikan video yang saya buat. Baiklah, ini adalah tampilan depan CorelDRAW sebelum kita membuat dokumen baru atau desain baru. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum kita membuat dokumen baru atau desain baru adalah kita mengklik New Document. Setelah itu kita akan diarahkan ke kotak Create a New Document. Nah, di kotak ini kita bisa sesuaikan dokumen yang akan kita buat pada kotak Create a New Document ini. Lalu kita bisa menulis nama file yang kita inginkan pada kolom name. Di sini saya akan mengganti namanya menjadi dasar CorelDRAW. Setelah itu kita bisa pilih settingan kertas pada preset destination. Atau kita boleh juga memakai kostum. Ini ada beberapa. Dan saya memilih kostum. Setelah itu kita bisa menentukan ukuran kertas dengan memakai size, width, and height. Di size ini kita bisa menentukan ukuran kertas yang ingin kita buat. Ini ada beberapa ukuran kertasnya, kita bisa memilihnya, dan saya memilih legal. Nah, sebelum kita menentukan width dan height-nya, kita tentukan dulu satuan ukuran yang akan kita pakai saat kita membuat dokumen baru atau desain barunya. Dan saya di sini memakai cm. Dan di sini ada beberapa pilihannya, bisa kita sesuaikan dengan apa yang ingin kita buat. Setelah itu otomatis width dan height-nya akan berubah ke cm. Ini juga kita tentukan ukurannya mau seberapa yang kita inginkan. Setelah itu kita akan ke posisi kertas yang akan kita pakai. Kita mau menggunakan portrait atau landscape. Dan di sini saya akan menggunakan portrait. Setelah itu kita ke resolusi gambar di rendering resolution. Dan di sini standarnya yang paling tinggi adalah 300 dpi. Dan di sini saya menggunakan 200 dpi. Setelah itu saya klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah desain atau sebuah project kita nanti. Dan ketika kita membuat sebuah desain atau project yang akan kita buat atau logo yang akan kita buat, spanduk yang kita buat, itu tidak bisa lewat dari lembar kerja ini, kertas ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa aja sih yang ada di CorelDRAW. Menu-menu apa aja sih, tool apa aja sih gitu. Tapi sebelum kita ke fungsi tool dan menu yang ada di CorelDRAW, sebaiknya kita mengetahui CorelDRAW itu apa sih? Digunakan buat apa sih? Nah, CorelDRAW itu sendiri adalah program komputer untuk membuat desain grafis yang berbasis vektor. Dan biasanya CorelDRAW ini digunakan untuk membuat desain grafis seperti poster, pamflet, spanduk, manipulasi gambar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, di sini kita akan pelajari fungsi tool dan menu yang ada di CorelDRAW. Nah, pertama kita akan masuk ke toolbox. Ini adalah toolbox. Ini adalah toolbox. Toolbox ini adalah fitur utama dan penting pada CorelDRAW. Karena di sini terdapat perintah-perintah dasar yang dapat kita gunakan saat akan memulai membuat sebuah desain. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu di toolbox itu apa sih. Yang pertama tuh pick tool. Pick tool ini kegunaannya untuk memindahkan sebuah objek.
Jadi pick tool ini kita bisa gunakan saat kita ingin memindahkan objek yang akan kita buat saat kita mendesain sebuah project yang kita buat atau logo yang akan kita buat. Jadi kita menggunakan pick tool untuk memindahkan objeknya. Setelah itu, ini adalah shape tool. Shape tool ini kegunaannya untuk mengedit objek atau sebuah garis yang telah dibuat. Jadi saat kita membuat sebuah logo, contohnya ini sebuah logo, ada garis, ada sebuah garis-garisnya bisa kita edit dengan menggunakan shape tool ini. Setelah itu ada crop tool. Nah, crop itu gunanya untuk mengcrop atau memotong gambar. Dan kalau kita ingin memotong gambar atau logo yang akan kita buat, kita bisa menggunakan crop tool ini. Setelah itu zoom tool. Zoom, seperti kita ketahui zoom itu pasti memperbesar atau memperkecil sebuah gambar. Atau kita menggunakan zoom in atau zoom out. Kita mau memperbesar atau memperkecil gambarnya. Setelah itu ada freehand tool. Freehand tool ini digunakan untuk membuat garis atau membentuk sebuah objek. Jadi kita bisa menggunakan freehand ini untuk membuat garis atau objek. Setelah itu ada artistic media tool. Nah, ini digunakan untuk membuat garis dengan berbagai bentuk artistik. Jadi kalau kita mau menggunakan sebuah atau membuat sebuah garis dengan gaya yang artistik, kita bisa menggunakan artistic media tool ini. Setelah itu ada rectangle tool. Rectangle tool ini digunakan untuk membuat objek persegi. Dan di sini ada beberapa. Jadi rectangle tool ini kita gunakan untuk membuat objek yang berbentuk persegi. Jadi kalau ada desain logonya atau spanduknya yang berbentuk persegi, kita bisa menggunakan rectangle tool ini. Setelah itu ellipse tool. Ellipse tool ini digunakan untuk membuat objek lingkaran. Dia ellipse berarti membuat sebuah objek lingkaran. Setelah itu polygon tool. Polygon tool ini digunakan untuk membuat bentuk objek persegi banyak, seperti segitiga, segi empat. Ini ada beberapa, bisa kita lihat. Ada segitiga, segi empat, star, atau bintang, complex star, graph paper, spiral, basic shape, zero, arrow shape, flowchart shape, banner shape. Ini ada bisa kita lihat. Baru setelah itu text tool. Text tool ini berarti kita di sini kegunaannya untuk membuat teks atau tulisan. Jadi kalau saat kita membuat logo ada tulisannya, kita bisa menggunakan text tool ini. Setelah itu ada parallel dimension tool. Nah, ini berfungsi untuk membuat garis dengan ukuran dimensi miring. Jadi kalau kita mau miring-miringkan desain kita atau apa, kita bisa menggunakan parallel dimension tool ini. Setelah itu ada straight line connector tool. Ini digunakan untuk membuat connector line atau lurus. Jadi kalau kita membuat garis atau membuat dia menjadi lurus, kita bisa menggunakan straight line connector ini. Setelah itu ada drop shadow tool. Nah, ini digunakan untuk memberi efek bayangan. Jadi ketika kita ingin menggunakan efek bayangan pada desain kita bisa menggunakan drop shadow tool ini. Setelah itu ada transparency tool. Nah, ini berfungsi untuk membuat objek transparan. Jadi ketika kita membuat sebuah seperti spanduk, kalau kita ingin membuat transparansinya, spanduk kita agak transparan, kita bisa menggunakan transparency tool ini. Setelah itu ada color eyedropper tool. Nah, ini digunakan atau berfungsi untuk memilih warna. Jadi kalau mau pengen desain kita berwarna atau membuat warna-warnanya, kita menggunakan color eyedrop tool ini. Setelah itu interactive fill tool. Nah, ini berfungsi untuk memberi warna dengan gradasi.
Setelah itu ada Smart Fill Tool. Nah, Smart Fill Tool ini berfungsi untuk memberi warna. Baiklah, kita ke Property Bar. Ini adalah Property Bar. Property Bar ini merupakan sebuah menu yang berisi perintah untuk mengatur atau men-setting lembar kerja yang akan kita pakai. Nah, lebih jelasnya, jika kita ingin mengatur atau memilih lembar kerja yang akan dipakai, kita bisa ke kolom custom ini. Di sini kita bisa mengatur atau memilih lembar kerja yang akan kita pakai, seperti kita mau memakai lembar kerja A4, A5, letter, legal, atau yang lainnya bisa kita pilih atau kita sesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Setelah itu ini ada untuk mengatur lembar kerja, ukuran lembar kerja. Ini ada width dan height-nya, lebar dan tingginya. Ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu mengatur lembar kerja menjadi portrait atau landscape. Ini bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita juga, dan dia berada di property bar. Baru mengatur tumpukan lembar kerja, ini di all text. Jadi kita bisa mengatur tumpukan lembar kerja kita di all text ini. Setelah itu untuk mengatur satuan yang akan dipakai seperti centimeter, meter, milimeter, bisa kita lihat di units ini, di kolom units ini, dan kita bisa memilih kita mau memakai satuan lembar kerja apa, seperti inci, milimeter, atau yang apa. Kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan atau desain yang akan kita buat. Setelah itu kita ke toolbar. Ini adalah toolbar. Toolbar ini merupakan menu yang berisi perintah akhir untuk memudahkan pengoperasian CorelDRAW. Jadi di toolbar ini sendiri tidak terlalu banyak menu perintah yang akan kita pakai. Atau lebih jelasnya, kalau kita ingin membuat lembar kerja baru, kita bisa klik new ini. Kalau kita mau membuka lembar kerja yang pernah dibuat, kita bisa mengklik open ini. Kalau kita mau menyimpan project kerja, kita bisa menggunakan save ini. Dan kita juga bisa menggunakan import dan export. Import ini adalah untuk memasukkan sebuah gambar. Jadi kita bisa menggunakan import kalau kita mau memasukkan sebuah gambar. Dan ada juga export. Export ini fungsinya ini untuk menyimpan hasil kerja menjadi format yang banyak seperti JPEG, PNG, atau format lainnya yang ingin kita simpan. Nah, seperti kalau kita sudah membuat sebuah logo, kalau kita ingin membuat format lainnya, kita bisa menggunakan export ini. Setelah itu kita ke title bar. Title bar ini sama seperti penjelasan saya di awal, yang saat kita mau membuat sebuah dokumen baru, title bar ini akan muncul karena title bar ini merupakan keterangan nama file yang sedang aktif dan lokasi penyimpanannya di komputer. Jadi pas kita tadi menyimpan itu dan kita di kotak create new document tuh, di situ kan ada nama file yang akan mau kita buat. Jadi tadi kita buat nama file dasar CorelDRAW dan dia akan muncul di title bar ini. Setelah itu ini ada ruler. Ruler ini merupakan batas-batas vertikal dan horizontal yang berisi angka-angka untuk menunjukkan ukuran dan posisi objek. Jadi ruler ini berfungsi untuk membantu kita dalam membuat desain dengan ukuran yang tepat. Karena mistar horizontal dengan satu ukuran yang dapat kita ubah sewaktu-waktu kalau kita ingin mengubahnya. Setelah itu, di sini ada printable area. Tadi sudah saya singgung sedikit tentang printable area ini. Ini adalah kanvas atau tempat kita membuat sebuah ilustrasi. Jadi meski kita membuat ilustrasi sebesar apapun, tapi yang tercetak adalah objek yang ada dalam kanvas saja. Nah, ini adalah color palette.
Color palette ini adalah bagian yang berisi kumpulan warna-warna yang bisa kita gunakan. Secara default, CorelDRAW itu menggunakan color palette CMYK. Ini adalah color palette. Setelah itu kita Docker. Ini adalah Docker. Docker ini adalah fasilitas penunjang yang ditawarkan oleh CorelDRAW. Gunanya ini untuk membantu kita melakukan pengeditan dan manipulasi objek-objek yang ada di kanvas kerja kita. Setelah itu, ini adalah navigasi dokumen. Navigasi dokumen ini merupakan fasilitas yang menunjukkan dokumen yang sedang aktif. Setelah itu, ini adalah status bar. Status bar ini merupakan fasilitas yang menunjukkan keterangan mengenai atribut objek yang sedang aktif. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah contoh atau saya akan membuat sebuah logo agar kita mengetahui fungsi-fungsi dari tool-tool yang ada di CorelDRAW ini. Saya akan mulai dengan mengekspor sebuah gambar atau kita akan memasukkan sebuah gambar logo agar kita bisa melihat contohnya. Di sini saya ada logo Adidas PNG, saya import. Nah, saya pindahkan ke sini. Ini hanya sebagai contoh saja supaya kita bisa mengikutinya. Di sini saya sudah mengatur lembar kerja saya. Di sini saya menggunakan lembar kerja 4. Width dan height-nya 210 dan height-nya 297 dan unitnya saya menggunakan milimeter. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan agar bisa membuat logo seperti ini, kita ke rectangle tool. Kita buat 3 rectangle tool seperti ini. Kita copy paste saja biar persegi-perseginya itu berukuran sama. Kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V sekali lagi. Kita atur. Kita bisa atur seperti ini. Sudah kita atur seperti ini, kita blok, kita beri warna hitam di color palette. Color palette ini kita cari warna hitam atau black. Setelah itu kita atur sudut kemiringan dari persegi-persegi ini. Caranya kita atur di sini di angle of rotation-nya. Kita buat sembarang saja, kita coba buat 45. Kita bisa, kalau dia terlampau miring, kita bisa juga mengaturnya. Sesuaikan dengan keinginan kita. Setelah itu, kita buat rectangle lagi, tapi dia ukurannya lebih besar dari rectangle yang tadi, atau persegi-persegi yang tadi. Setelah itu jangan lupa kita groupin rectangle yang 3 ini dengan cara kita pergi ke property bar, kita cari group object. Nah, setelah itu kita posisikan rectangle yang tadi di antara 3 rectangle ini agar kita bisa memotong rectangle yang 3 ini. Setelah itu jangan lupa kita grupkan lagi. Kita kecilin saja
rectangle yang besar tadi. Setelah itu kita grouping dan kita potong dia dengan mengklik di property bar back minus front. Kita klik, dia akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita pindahkan ini biar terlihat cantik. Baru kita buat teks Adidasnya. Kita letakin di sini, kita buat Adidas. Kita besarin, kita ubah fontnya di font list ini. Kita cari aja Century Gothic. Lalu kita pilih Century Gothic Bold agar dia terlihat lebih tebal. Tinggal kita perbesar, kita atur. Setelah itu kita buat huruf S-nya ini, huruf R-nya. Caranya kita ke text tool, kita buat di sini R, kita perbesar. Setelah itu kita ke ellipse tool untuk membuat lingkarannya seperti ini. Tinggal kita posisikan saja. Kita bisa mengaturnya. Setelah kita atur seperti ini, kita blok lagi, kita ke outline width. Kita buat ketebalan dari ellipse dan R-nya. Biar lebih tebal, kita buat di 2. Tebal banget, 2,5 saja. Kita atur lagi ellipse-nya biar kelihatan bagus. Sudah seperti ini, kita grouping. Kita group lagi, kita group objeknya. Setelah itu kita agak perkecil. Lalu kita letakkan di atas S-nya. Beginilah hasil dari logo yang saya buat. Kita akan save-nya. Kita save di sini. Kita klik save di situ. Ini sudah ada file namanya dasar CorelDRAW. Tinggal kita save. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara menyimpannya lagi di format-format lain. Caranya, tinggal kita ke toolbar, kita pilih export. Nah, di sini bisa kita ganti formatnya, tipenya, bisa PNG atau yang lain. Saya di sini menggunakan PNG saja. Saya simpan dia di PNG dengan format PNG. Saya ekspor. Kita tunggu beberapa saat dulu. Ini dia sudah seperti ini. Tinggal kita ganti color modenya. Kita mau buat palette, RGB, terserah kita. Tinggal kita pilih. Saya buat palette saja.
Setelah itu saya klik oke. Nah, dia itu akan otomatis tersimpan di format PNG. Oke, sekian video tutorial dari saya. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf dan saya mengucapkan terima kasih.